Kalau orang yang makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu heran kok ada orang nggak beriman, itu heran. Kok bisa orang nggak beriman? Mengapa? Lalu tanda-tandanya cetok. Jelas bahwa semua alam semesta ini adalah buatan Allah, alam semesta ini tunduk kepada Allah. Kok bisa kok nggak beriman? Itu heran. Mungkin gambarannya bisa disamakan saat Anda ini sebagai seorang sarjana, maka 10 kali 10 itu kan jelas nanti kita tahu 100. Kok ada orang nggak tahu? Kok masa sih 10 kali 10 nggak tahu 100? Itu kan kita heran. Apalagi orangnya itu juga sesama sarjana gitu. Kok ada sarjana nggak tahu ada 100, 10 kali 10 100, kita kan heran gitu. Nah, itu kan mudah sekali. Nah, orang-orang yang sudah mempunyai pengenalan atau hakikat cahaya keimanan yang tinggi itu juga heran. Kok ada orang nggak beriman? Tanda di alam semesta ini terbuka. Nah, tanda apa yang dilihat oleh orang-orang itu? Di antaranya adalah bahwa mereka bisa melihat alam semesta itu betul-betul bertasbih kepada Allah, sebagaimana di dalam Al-Qur'an, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di bumi dan di mereka itu tahu gitu. Tentu melihatnya bukan dengan mata ini. Itu hampir sama kalau dilihatnya dengan mata ini yang dilakukan ilmuwan. Ilmuwan ternyata menyelidiki bahwa pohon, tumbuhan itu gelombangnya itu membentuk membentuk kesesuaian dengan gelombang penyebutan nama Allah. Tapi saya sendiri tidak begitu paham ya tentang itu. Saya nggak mempelajari ilmu itu. Bagaimana gelombangnya itu saya nggak tahu. Tapi ada kesesuaian. Ternyata iya, apa yang diungkapkan oleh Al-Quran bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah, itu bisa dibuktikan dengan indera. Indera apa? Indera melalui ilmu pengetahuan, melalui penelitian. Nah, orang-orang yang ma'rifat billah, yang tanpa menggunakan ilmu pengetahuan itu ya memang jelas mereka itu tahu apa yang dilakukan, kok mereka itu tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapaknya belum nggak ada ya, nggak ada yang hadir ini. Kita baca surat Al-Fatihah dulu untuk mu'alif kitab dan untuk guru-guru kita semuanya dan orang tua. Ya hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati Sayyibnu Atha ila Sakandari wa Sayyibnu Abad wa Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa walidaina warhamhum kama rabbayana shighara, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya belum share foto kitab ini.
Tapi kalau mau menelusuri itu masih ada kelanjutannya yang minggu kemarin. Itu yang bagian bawah itu belum kita baca, yang kita share di grup. Nih masih membahas dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau berpendapat matali'ul anwari al-qulubu wal asroru, tempat munculnya atau tempat terbitnya cahaya-cahaya hakikat itu adalah hati dan rahasia hati, yaitu interaksi hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibnu Abbad kemudian mengutip salah satu hadis yang sangat terkenal. Sebenarnya hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lam tasakni ardi wala samai wa wasi'ani qalbu abdi al mu'mini. Tidak muat untukku bumiku maupun langitku, tetapi yang muat untukku adalah hati seorang hamba yang mukmin. Tentu ini adalah bukan memuat secara zati ya, tidak mungkin. Langit dan bumi itu tidak mampu untuk memuat Allah Subhanahu wa ta'ala atau menerima keimanan yang tinggi, yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuknya keimanan itu adalah Al-Quran. Karena bagaimana beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, lalu bagaimana mengaktualisasikan iman itu menjadi ketakwaan, itu ya Al-Quran itu. Dan di dalam Al-Quran disebutkan tidaklah gunung maupun langit itu mampu atau mau atau bersedia untuk menerima amanah yang namanya Al-Quran itu. Dan yang menerima adalah manusia. Maka manusia didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya itu mampu untuk menerima dari pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di sini disebut sebagai Al-Anwar. Al-Anwar itu adalah cahaya hakikat, yang maksudnya adalah hakikat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatnya itu adalah hati dan asror. Asror itu interaksi antara hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait dengan hal ini, walihada, ini kalau dari bawah 1 2 3 4 5 baris kelima halaman 107. Walihada, terkait hadis ini, qala Asy-Syaikh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an berkata, "Lau kusyifa an-nuril mu'minil aswi." Lauku sifat, kalau dibuka an-nuril mu'min, dari cahaya keimanan seorang mukmin, al-aswi, yang bermaksiat. Kalau dibuka cahaya keimanan dari hati seorang mukmin tapi masih bermaksiat, la tobako ma bainas sama'i wal ardi, maka cahaya itu akan memenuhi langit dan bumi. Jadi kalau dibuka itu artinya kalau manusia dibuka batinnya, bahasanya buka batin ya, atau kasaf, maka kalau mau bisa melihat keimanan seorang hamba yang masih bermaksiat saja tapi beriman kepada Allah, itu cahayanya memenuhi langit dan bumi. Maka bisa dibayangkan bagaimana dengan cahayanya seorang mukmin yang tidak bermaksiat, pasti lebih tinggi lagi. Tetapi kalau setiap orang mengetahui hal seperti itu, tentu tidak ada orang yang tidak beriman. Semua orang akan beriman. Maka itu tertutup menjadi sebuah rahasia juga, yang itu adalah bagian-bagian dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dibuka semuanya, maka kan begini, kalau orang yang makrifat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu heran, kok ada orang gak beriman, itu heran. Kok bisa orang gak beriman? Mengapa? Lalu tanda-tandanya cetok, jelas
bahwa semua alam semesta ini adalah buatan Allah, alam semesta ini tunduk kepada Allah, kok bisa kok nggak beriman? Itu heran. Mungkin gambarannya bisa disamakan saat Anda ini sebagai seorang sarjana gitu. Maka 10 kali 10 itu kan jelas nanti kita tahu 100. Kok ada orang nggak tahu? Kok masa sih 10 kali 10 nggak tahu 100? Itu kan kita heran. Apalagi orangnya itu juga sesama sarjana gitu. Kok ada sarjana nggak tahu ada 10 kali 10 100? Kita kan heran gitu. Nah, itu kan mudah sekali. Nah, orang-orang yang sudah mempunyai pengenalan atau hakikat cahaya keimanan yang tinggi itu juga heran. Kok ada orang nggak beriman? Tanda di alam semesta ini terbuka ini. Nah, tanda apa yang dilihat oleh orang-orang itu? Di antaranya adalah bahwa mereka bisa melihat alam semesta itu betul-betul bertasbih kepada Allah, sebagaimana di dalam Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di bumi dan di langit. Mereka itu tahu gitu. Tentu melihatnya bukan dengan mata ini. Itu hampir sama kalau dilihatnya dengan mata ini yang dilakukan ilmuwan. Ilmuwan ternyata menyelidiki bahwa pohon, tumbuhan itu gelombangnya itu membentuk membentuk kesesuaian dengan gelombang penyebutan nama Allah. Tapi saya sendiri tidak begitu paham ya tentang itu. Saya nggak mempelajari ilmu itu. Bagaimana gelombangnya itu saya nggak tahu. Tapi ada kesesuaian. Ternyata iya, apa yang diungkapkan oleh Al-Quran bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah, itu bisa dibuktikan dengan indera. Indera apa? Indera melalui ilmu pengetahuan, melalui penelitian. Nah, orang-orang yang ma'rifat billah, yang tanpa menggunakan ilmu pengetahuan itu ya memang jelas mereka itu tahu apa yang dilakukan, kok mereka itu tahu. Salah satunya adalah mereka itu senang menyepi, karena saat kita ingin mencoba merasakan tasbihnya alam semesta, saat ada gangguan suara selain alam semesta itu sendiri, buatan manusia, itu susah. Bisa menghubungkan dengan Gua Hira enggak jenengan? Di situ ada hubungannya. Suara hati, suara batin itu lebih jernih, bisa diperhatikan. Kita perhatikan, kita rasakan kalau memang tidak ada distraktor. Distraktor itu pengganggu. Nah, saat tidak ada, bahkan sampai bilang gini, biasanya kalau di gunung-gunung, di hutan-hutan itu kan masih ada orang nyetel radio yang gamelan, wayangan, itu masih mengganggu. Berarti kan tempatnya harus lebih mendalam lagi. Yang tidak betul-betul tidak ada itu. Yang terdengar betul-betul suara alam asli. Alam asli itu ya kayak nging, tapi kan masih terganggu. Motor lewat gitu. Nah, pada waktu seseorang yang perhatiannya terpusat ingin menghayati, memperhatikan suara alam itu, nah, kalau ada pengganggu itu rasanya sakit. Jadi saat kita itu menghaluskan indera perasa kita terhadap suara alam semesta, itu kan menjadi sangat peka. Maka suara seperti suara buatan manusia itu tidak selaras, tidak harmonis dengan alam semesta. Apalagi kalau yang membuat suara itu niatnya bukan pengabdian kepada Allah. Alam ini kan harmonis, menyembah kepada Allah. Manusia seringkali dengan berbagai macam aktivitasnya itu bukan menyembah Allah, tetapi mengikuti kepuasan dari nafsunya. Maka saat terlontar menjadi suara, itu mengganggu keharmonisan alam semesta ini. Nah, itu bagaikan kita punya ada angin berembus, maka kita kemudian menabrakkan sesuatu dengan angin itu.
Jadi ada gelombang yang harmonis, tiba-tiba ada pemecahnya, ada distraktor itu tadi. Dan karena yang bersangkutan itu sedang merasakan itu, maka sakit karena tertabak sesuatu. Nah, maka orang-orang ini mencari tempat yang sepi-sepi itu. Nah, dari situlah mungkin bisa kita hubungkan antara mengapa Rasulullah SAW mendapatkan wahyu itu sesudah tahanus di Gua Hira. Oke. Nah, kalau hati seorang mukmin itu cahayanya walaupun masih bermaksiat itu memenuhi langit dan bumi. Fama dhannuka binuril mu'minil muti. Fama dhannuka, maka bagaimana persangkaanmu binuril mu'minil al-muti'i, dengan cahaya keimanan orang yang al-muti'i, yang taat. Kalau yang maksiat saja memenuhi langit dan bumi. Walaqad sami'tu syaikhana Abul Abbas radhiyallahu an. Saya pernah mendengar guru kami Abul Abbas, yaitu Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu an. Abul Abbas Al-Mursi itu gurunya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, gurunya Syekh Abul Abbas Al-Mursi itu namanya Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, yang disebut sebagai pendiri Thariqah Syadziliyah. Jangan sering wirid itu sebetulnya, yang kalau habis subuh itu kan wiridan Syadziliyah. Nah, para penganut Thariqah Syadziliyah itu mewirid itu paling tidak 2 kali dalam sehari. Biasanya ditentukan habis maghrib dan habis subuh. Tetapi juga sekarang ada beberapa mursyid yang sudah merubah itu. Pokoknya sehari paling enggak sekali. 100 plus 1 itu. 100 istighfar, 100 sholawat, 100 la ilaha illallah, dan 1 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, Abul Abbas Al-Marsi radhiyallahu an yaqulu, beliau berkata, lauku syifaan hakikatil wali, kalau dibuka dari hakikat kewalian, laubida, maka wali tersebut akan disembah. Kok begitu, Pak? Li'anna ausofahu, karena sesungguhnya sifat wali itu tadi adalah min ausofihi, dari pancaran sifat Allah. Wa nu'utahu, dan sandangan. Ya sandangan gitu aja ya. Dan sandangan wali itu adalah min nu'utihi, dari sandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tadi Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili berpendapat kalau keimanan, cahaya keimanan mukmin yang bermaksiat itu memenuhi langit dan bumi gitu ya. Nah, kalau muridnya berpendapat begini, kalau seorang wali itu dibuka cahaya kewaliannya, pasti dia akan disembah. Laubida loh bahasanya. Laubida itu nyekti, disembah, pasti akan disembah. Kok sampai sebegitunya, Pak? Alasannya ya tadi ya, karena sifat itu adalah pancaran dari sifat Allah, sandangannya juga adalah pancaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan mencoba menggambarkan ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan setiap hari itu umpamanya dikasih oleh orang uang 1 juta tiap hari. Wis nyoh bendino. Kita kan akan terikat. Ya kan? Terikat dengan orang itu. Apalagi kalau kita dikasih seneng. Wah, maka kita akan sudah terikat, menghormati, dan dikongkon apa wae gelem to. Ya. Dikongkon apa wae gelem, disuruh apa saja mau. Itu kan mirip kalau orang
menyembah, ya kan? Kita itu menyembah, melakukan gerakan yang mungkin bukan menurut pandangan bukan orang yang muslim mukmin, maka sholat kita kan aneh, bener gak? Mengapa kita mau melakukan itu? Karena kita percaya dengan Allah, maka kita mau melakukan kegiatan itu. Seseorang yang mau apa saja disuruh oleh orang lain, itu mirip itu. Dengan uang 1 juta, Anda bayangkanlah sehari dikasih. Dikongkon apa ya lak gelem. Banyak orang begitu. Loh kok begitu, Pak? Lah nyatanya kita kerja dari pagi sampai sore. Kan janjane nek kepengin milih ya gak usah kerja, tapi oleh duit. Ya. Tapi karena kita dibayar, kita mau melakukan pekerjaan itu. Nah, itu artinya kan mirip itu. Nah, para wali itu kalau umpamanya karena wali itu dianugerahi sifat yang namanya kedermawanan oleh Allah. Si wali ini kepada siapapun dermawan. Dermawan gitu, ada orang kesulitan mesti dibantu. Maka itu kalau dibuka dengan sebenar-benarnya bisa disembah. Oke, saya akan menggambarkan yang lain, itu suatu contoh. Contoh yang lain. Saat saya, umpamanya saya, itu ganti baik. Ganti contohnya. Saat umpamanya ada orang, yang orang ini bisa mengetahui isi hati orang lain. Lalu dia bisa mengarahkan orang lain itu, kamu kalau usaha ini bagusnya begini, dan itu terbukti berkali-kali. Saya ingin proyek, saya goal di perusahaan A yang nilainya 200 miliar. Nah, lalu kemudian dia pergi kepada seseorang yang bisa mendoakan. Nah, didoakan, goal sekali. Lalu ada proyek lagi bulan depan, goal lagi. Nah, ada yang ketiga, dia nggak minta doa, nggak goal. Ikatannya kan semakin kuat pada orang ini kok. Dia didoakan kiai ini kok goal. Maka ikatan-ikatan yang semakin kuat ini sebetulnya akan mempengaruhi diri kita. Kalau itu dibuka lebih besar lagi, itu seakan-akan bisa disembah orang seperti ini. Itu akan seperti itu. Qala Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Syekh Abu Abbas Al-Mursi juga berkata seperti ini. Walaqad ahbaroni ba'dul muridin. Sungguh pernah satu saat sebagian dari murid itu mengabarkan kepadaku. Jadi ada sebagian murid Torekoh gitu ya, bercerita kepadaku. Qala ba'dul muridin ini berkata, sholaitu khalfa syaikhi. Saya sholat di belakang guru saya. Sholatan di sebuah sholat. Fasyahidtu, maka saat sholat itu saya menyaksikan ma bahiro akli, menyaksikan ma sesuatu bahiro yang membingungkan akli ke akal saya. Wadzalika, dan yang membingungkan akal saya itu adalah anni, sesungguhnya saya syahidtu, menyaksikan badana syaikhi, tubuhnya guru saya, wal anwari, dan cahaya, wal anwaro, dan cahaya, qad mala'athu, menyelimuti badan guru saya, wa am basat, ada baknya ya Rib ya itu ya, wa am basat, dan menjadi roto, menjadi meratai al anwaru, cahaya-cahaya itu min wujudihi, dari wujud guru saya, hatta anni lam astati,
sampai-sampai sesungguhnya saya tidak mampu an-nadhara ilaihi untuk melihat guru saya. Jadi kalau diterjemahkan begini, ada seorang murid, yang murid ini bercerita kepada Syekh Abul Abbas Al-Mursi bahwasannya saat dia sholat di belakang menjadi makmum dari gurunya, itu dia melihat tubuh gurunya itu diselimuti cahaya. Sampai-sampai cahaya itu karena terlalu terangnya, maka dia tidak mampu melihatnya. Ini itu. Lam astati an-nadhara ilaihi. Nah, ini karena dibuka oleh Allah dan muridnya juga dibuka bisa melihat. Berarti di akal-akal muridnya itu juga ya lumayan hebat kan? Nggak setiap murid juga bisa melihat seperti itu, Mas. Jadi logikanya begini. Saat jenengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah nggak merasa tergetar seluruh tubuh? Pernah? Pernah nggak? Jadi sekarang begini, kita sebut nama Allah. Nama Allah, saat kita sebut nama Allah, itu bisa nggak kita menyamakan pas saat nyebut di lesan ini sekaligus di hati maupun di letak otak kita, letak jantung kita, bisa nggak? Bisa kan? Allah itu kan ada 3, bukan Allah ada 3. Penyebutan tempatnya itu loh, bisa kan? Pernah tahu gambar semar tulisannya Allah? Pernah nggak? Wah, padahal ahli lukis. Kalau ada lukisan yang lukisannya itu bentuk semar, tetapi di dalam semar itu Allah. Nah, kalau kita bisa menyebut nama Allah lalu di letak otak kita, di jantung kita Allah, itu kan sebetulnya ya, itu tidak hanya di tiga tempat itu bisa, bahkan di seluruh pori-pori itu bisa. Nah, maka kalau itu terjadi di seluruh pori-pori itu, maka kalau orang bisa melihat, itu kan semuanya tubuhnya berzikir kepada Allah. Dan zikir itu adalah nur, cahaya. Maka yang dilihat itu adalah seperti itu oleh murid yang sholat di belakang gurunya. Kaulah, kemudian Syekh Abul Abbas Al-Marsi juga berpendapat, walau kasyafa al-haqqu ta'ala, walau kasyafa al-haqqu ta'ala, saat Allah Subhanahu wa ta'ala membuka an musyrikati anwari qulubi auliyaihi, membuka dari mencorongnya cahaya hati para walinya, lanat wa nur syamsi, maka menjadi tertutupi atau terlipat cahaya matahari, wal qamari, dan cahaya bulan, min musyrikati anwari qulubihim, karena mencorongnya atau cemerlangnya cahaya hati para wali itu. Ini memang pendapatnya sangat aneh sekali, tapi ada alasannya nanti. Jadi kalau Allah membuka kecemerlangan cahaya hati para wali, maka cahaya matahari dan cahaya bulan itu akan tertutupi, terlipat. Sampai seperti itu loh pendapat. Wa aina nurus syamsi, dan di mana cahaya matahari, wal qamari, dan cahaya bulan, min anwarihim, dari cahaya-cahayanya para wali itu. Asyamsu
Ya, to, ro. Ya, Pak. Ada hamzah nggak itu? Ada, Pak. Ada. Asyamsu yat'arra'u 'alaiha. Matahari itu terjadi di atasnya al-kusufu gerhana, wal ghurubu dan terbenam. Jadi alasannya begini, cahaya matahari itu mengalami yang namanya gerhana dan tenggelam karena malam. Wa anwaru qulubi auliya ilahi ta'ala, sedangkan cahaya hati wali Allah subhanahu wa ta'ala itu la kusufalaha, tidak terjadi gerhana, wala guruba, dan juga tidak terjadi terbenam. Sederhananya, mengapa cahaya hati para wali Allah subhanahu wa ta'ala itu melebihi kecemerlangan cahaya matahari dan bulan? Karena matahari itu mengalami gerhana dan mengalami terbenam, sementara cahaya hati para wali itu tidak mengalami gerhana maupun tenggelam. Itu alasannya seperti itu. Kadzalika qala qailuhum. Sebagaimana ada sebuah syair yang diucapkan oleh para penyair. Inna syamsan nahari taghrubu bil laili wa syamsul qulubi laysat taghibu. Inna syamsa, sesungguhnya matahari, inna syamsan nahari, sesungguhnya matahari siang itu taghrubu bil laili, terbenam bil laili sebab malam. Wasyamsul qulub, sedangkan mataharinya hati itu laisat taghibu, tidak pernah akan menjadi hilang. Saudara-saudara, di sini dijelaskan ada sabda Rasulullah, ada sabdanya Syekh Abu Hasan Asyadili, ada dawuhnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, dan ada cerita dari para murid Thariqah tadi. Itu semuanya mencoba menjelaskan bahwasanya yang namanya hati dan asror, ya, asror itu interaksinya hati dengan Allah, itu cahayanya adalah melebihi cahaya alam wadak ini atau alam indrawi, sampai bisa melebihi dari cahaya matahari maupun cahaya bulan. Karena memang di Al-Quran itu kalau dicantolkan, itu dalilnya adalah sampai pada ayat di mana yang menyebutkan Allah menawarkan amanah, tanggung jawab kepada alam semesta ini, tetapi tidak ada yang sanggup adalah manusia. Jadi kalau kita tata gitu ya Al-Qur'annya, hadisnya, pendapat para ulama dan kisah cerita para ulama ini, itu sudah matching. Artinya itu memang iya, karena Al-Quran juga mendukung seperti itu. Nah, seorang wali yang baik itu, ya, wali mesti apik ya. Maksud saya begini, wali itu akan menjaga umat dan menjaga murid-muridnya agar tidak sampai menyembah wali itu. Maksud ya, karena kalau wali tadi itu dibuka kewaliannya, maka bisa disembah orang, maka wali akan menjaga itu, biar tidak sampai disembah orang. Maka di antara para wali itu, cara mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang diberikan oleh Allah kepada umat itu adalah dengan simbol-simbol, dengan kadang-kadang disalahke sebagian agar tidak terjadi disembah itu. Kok salah yo, aku sih menungso. Jawabannya begitu, karena bahaya sekali. Dan ya kita mungkin walaupun tidak separah sampai menyembah, kan ada orang-orang yang sangat gimana? Apa?
mensakralkan. Ya, mensakralkan, ya benar kan begitu. Itu kan bahaya. Oleh karenanya ada orang itu begitu dia mempunyai keterbukaan lalu dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, keterbukaan bahwa orang itu mulia gitu di sisi Allah. Dia dapat keterbukaan itu, lalu kemudian dikonfirmasi secara wadah, datang soal, Pak jenengan begini. Jadi jawabannya ya. Tapi langsung pembicaraan itu dialihkan ke pembicaraan yang lain. Mengapa kok seperti itu? Karena ada bahaya itu dua begini. Kalau apakah wali itu bebas dari cobaan? Tidak. Wali itu juga ada cobaan-cobaannya untuk meningkatkan derajat kewaliannya. Di antara cobaannya itu adalah diketahui kewaliannya oleh orang lain. Itu satu. Yang kedua, kalau itu diiyakan dan diungkap, kekhawatirannya akan terjadi yang namanya penyembahan oleh yang mengetahui itu tadi. Dia ternyata derajatnya mulia di sisi Allah. Itu bahaya. Jadi ada dua hal yang dijaga dengan adanya dia tidak mengiyakan kewaliannya.